Nah, selamat datang. Kita kembali lagi ke topik dari metode numerik selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu metode numerik lagi yang dinamakan curve fitting. Nah, curve fitting itu sedikit bisa dibilang sebagai perbaikan dari metode interpolasi. Karena kalau kita punya banyak titik nih, seperti pada di gambar ini, tidak mungkin bukan tidak mungkin sih, bisa saja mencari suatu fungsi polinomial yang melewati semua titik tersebut nih. Saya bisa aja mencari ya, cuman fungsi polinomial tersebut pastilah derajatnya tuh tinggi sehingga koefisien yang harus dicari itu banyak, sehingga komputasinya itu akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, alternatifnya itu yaitu adalah mencari sebuah kurva yang cocok gitu ya, makanya disebut curve fitting, yang bisa mewakili ke semua titik ini gitu. Jadi tanpa perlu melewati semua titik tersebut gitu ya. Nah, sebagai contoh ya kurva garis ya ini. Nah, seperti ini. Nah, tentu saja tidak harus garis. Kalau seandainya kita ternyata titik-titik tersebut membentuk sebuah pola yang non-linear, kita bisa saja mencari kurva yang seperti ini misalkan. Ya, yang non-linear pun tidak ada masalah. Tapi untuk pembahasan pertama, saya akan membahas bagaimana mencocokkan titik-titik gitu ke dalam sebuah kurva yang berbentuk garis. Nah, misalkan saya punya data-data nih, X1, X2, X1Y1, X2Y2 sampai XNYN. Nah, tujuan kita ini adalah ingin mencari sebuah fungsi garis yang nggak harus ya. Jadi dalam hal ini nggak harus melewati titik-titik ini, tapi fungsi garis yang kita mau itu adalah fungsi garis sehingga errornya itu paling kecil. Nah, bagaimana mendefinisikan error? Nah, definisi error ini saya akan ilustrasikan dalam sebuah contoh ini nih. Ya. Nah, di sini saya punya 3 titik aja ya, 0, 0,1 sini. Nah, 1,2 ya. Dan kemudian 2,2 nih. Nah, kita ingin mencari sebuah fungsi garis yang errornya itu paling kecil gitu ya. Nah, errornya itu saya definisikan sebagai jarak antara titik sebenarnya dengan garisnya. Ini saya akan ilustrasikan. Misalkan saya pilih nih garisnya itu seperti ini. Y-nya itu saya pilih, Y-nya itu sama dengan 1 ditambah X nih. Ini berarti ini A-nya 1, B-nya 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 kali X. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, errornya itu saya definisikan seperti apa? Saya coba gambar dulu nih garis Y sama 1 sama dengan X itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, errornya itu saya definisikan sebagai seperti ini. Nah, ini dari A dan B ya. A dan B-nya. Nah, Y1 dikurangin Y1 topi dikuadratkan, Y2 dikurangin Y2 topi dikuadratkan, ditambah Y3 dikurangin Y3 topi dikuadratkan. Nah, Y1-nya itu adalah ini, 1 ya. Nah, dikurangin Y1 topi. Y1 topi itu didapatkan dari fungsi garis ini. Ya. Ketika X-nya itu X1, 0. Berarti ketika X-nya itu 0, 1 tambah 0 itu 1. Berarti ini 1. Ya. Nah, Y2 itu adalah 2 nih. Nah, dikurangi Y2 topi. Y2 topi itu X-nya 1 nih. Ketika X-nya 1, ini tuh Y2-nya tuh ini nih. Nah, ini juga Y3-nya. Ya. Nah, ini Y3 topi nih. Nah, Y1 topi dan Y2 topi kebetulan sama dengan Y1 dan Y2, tapi Y3 sama Y3 topi itu berbeda ya. Nah, semoga cukup jelas nih. Y3-nya itu adalah 2, tapi Y3 topinya itu adalah 3 ya. Nah, oleh karena itu, error ketika A dan B-nya itu 1, 1 itu ya adalah ini. 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ya, yaitu 1. Nah, bagaimana kalau sekarang saya pilih A dan B-nya itu yang lain ya. Nah, saya pilih A dan B-nya itu adalah ini. 1, setengah. Atau dengan kata lain, garisnya itu adalah 1 ditambah setengah X. Atau kalau digambar, seperti ini digambar. Saya pakai warna biru ya. Seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan garis yang pilih itu saya warna biru? Apakah errornya lebih kecil atau lebih besar? Ya, saya sudah tulis di atas ya. Nah, Y1 dengan Y1 topinya kebetulan sama ya. Jadi saya langsung tulis saja 0 kuadrat. Nah, Y2 dengan Y2 topi itu berbeda ya. Y2 topi itu adalah Y2-nya itu adalah 2, sementara Y2 topi itu adalah, ya saya substitusikan aja ke sini nih. Ketika X-nya 2, berarti ini 2. Ketika X-nya 1, X-nya 1, 1,5 ya. Dan ketika Y3 dengan Y3 topi itu sama ya, yaitu sama-sama 2 ya. Yaitu langsung aja 0 lah. Dan kita lihat errornya itu adalah setengah kuadrat 1/4. Nah, jadi terlihat sini, ketika A-nya 1,1, ketika A, B-nya 1,1, errornya itu 1, ketika A, B-nya itu 1,1,5, errornya itu 1/4. Nah, berarti kita harus memilih A dan B supaya errornya itu paling kecil. Nah, bagaimana caranya? Saya akan jelaskan secara sistematis di slide berikutnya. Nah, ilustrasi yang tadi itu, perhitungan errornya itu saya definisikan secara matematik seperti ini ya. Jadi adalah sigma dari semua titik dari 1 sampai n yi dikurangin yi topi. Nah, yi topinya itu adalah ini ya. Ini tuh adalah yi topi. Nah, terus dikuadratkan, terus kita jumlahkan. Jadi jumlah kuadrat, bukan kuadrat jumlah ya. Tapi jumlah dari kuadrat yi dikurangin yi topi. Nah, kita ini tujuannya ini mencari A dan B agar error A dan B itu paling kecil. Ya, untuk mencari A dan B supaya errornya itu paling kecil, ya kita bisa menggunakan kalkulus, yaitu dengan menggunakan turunan. Jadi kita harus cari turunannya terhadap A ya. Kita cari tahu turunan dari EAB terhadap A itu adalah ini ya. Nanti turunan itu bisa dijumlahkan ya. Jadi kita punya dua fungsi F tambah G, turunannya adalah ya turunan dari F ditambah turunan dari G. Berarti ini bisa kita turunkan masing-masing dari setiap elemen-elemen di penjumlahan ini. Berarti adalah 2. Yang jadi variabel tuh A dan B-nya ya. YI dan XI itu adalah data, angka gitu, atau bisa sebut angka. Nah, ini 2-nya turun, ini jadi sepakat 1 dikali dengan turunan dalamnya ya. Turunan dalamnya itu adalah min 1 ya. Karena ini ada ini min A nih di sini. Nah, kita sama dengankan dengan 0 dia nih. Ya. Nah, ini I-nya jalan dari 1 sampai N ya. Nah, karena kita sama dengankan dengan 0, ini 2 sama min 1-nya bisa kita coret. Jadi yang tersisa itu adalah ini. YI min A ditambah BXI. Nah, gini. Nah, ini saya bisa bawa ke kiri yang negatif ya. Jadi saya dapatkan ini sigma A ditambah ini I-nya dari 1 sampai N sigma BXI ya. I-nya dari 1 sampai N dan sisi kanannya itu adalah sigma YI. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, yang bagian sini bisa saya sederhanakan karena kita punya A sejumlah N kali, jadi kita punya N dikalikan A. Nah, terus B-nya itu bisa saya keluarkan I dikalikan B, dan ini saya punya sigma YI ya. Nah, saya dapatkan persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan kedua berarti saya harus turunkan terhadap B ya. Saya cepat aja, hasilnya itu adalah ini. Nah, tapi bukan dikali min 1, tapi dikali min XI. Karena si B itu ada konstannya, yaitu XI itu di sini ya. Nah, ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, 2 dengan minnya bisa dicoret ya. Jadi XI-nya masuk ke dalam A ditambah XI. Nah, ini. Nah, yang negatif saya taruh di sebelah kiri sama seperti tadi. Berarti sigma XI kuadrat B sama dengan sigma XI YI. Nah, inilah yang menjadi persamaan kedua ya. Nah, kita punya dua persamaan, kita punya dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, setelah ubah persamaan
kedua persamaan sebelumnya ke dalam bentuk matriks, dan kita dapatkan matriks sebagai berikut ya. Ini matriks A-nya, ini matriks, ini vektor AB yang dicari, ini vektor bagian apa, B-nya lah, vektor B-nya ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan nggak usah pakai eliminasi Gauss, karena ini cuma 2 variabel, tidak terlalu susah. Kita bisa solve secara manual aja. Nah, ini kita gunakan contoh yang tadi ini sebagai ilustrasi ya. Contoh yang tadi kalau Anda masih ingat ya, 1, 2, 2 ini XI-nya, ini YI-nya ya. Nah, ini saya butuh XI kuadrat ya, karena di sini ada penjumlahan ini. Berarti ini 0, 1, dan 4. Kemudian saya butuh XI dikalikan YI, yaitu adalah 0, 1 kali 2, 2, 2 kali 2 itu 4 ya. Nah, terus kita bisa jumlahkan. Sigma X itu 3, sigma Y itu 6, bukan 6, sorry, 5. Sigma XI kuadrat itu 5, sigma XI YI itu adalah 6 ya. Nah, sehingga kita dapatkan matriks sebagai berikut. N itu adalah jumlah data, kita cuma punya 3 data. X-nya juga 3, sigma XI kuadratnya itu adalah 5. Ya, dikalikan A dan B. Sisi kanannya itu adalah sigma YI, sigma YI-nya itu adalah 5, kemudian sigma XI YI-nya itu adalah 6. Ya. Nah, ini bisa kita coba selesaikan ya. 3A ditambah 3B sama dengan 5, 3A ditambah 5B sama dengan 6. Ini saya kurangkan aja. Jadi 1 B-nya berarti setengah. Dan A-nya itu berarti berapa kalau B-nya setengah? 3A ditambah 3 per 2 harus sama dengan 5. 3A sama dengan 5 itu 10 per 2 ya. 5 itu 10 per 2. Berarti ini 7 per 2. Berarti A-nya adalah 7 per 6 ya. Berarti persamaan garis yang membuat errornya paling minimum itu adalah ini. 7 per 6 ditambah setengah X. Nah, inilah jawaban untuk contoh soal yang tadi. Semoga cukup jelas. Nah, saya ada satu contoh soal lagi ya. Nah, di sini saya ada satu contoh yang lebih sulit. Ya, jadi saya punya berapa data nih? 5 data ya. 5 data, saya coba dalam gambar, saya coba gambar dulu. 0,1, 1,3, 2, 3, 4 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 1,3 nih. 2,4 ya. Jadi 3,6 ya, agak jauh di atas, dan 4,6. Ya, kelihatan di sini garis titik-titik ini emang tidak membentuk sebuah garis lurus, oleh karena itu harus di fitting ya dengan sebuah garis lurus yang paling mendekati. Ya. Berarti saya cari dalam bentuk tabel paling gampang ya. XI kuadrat seperti tadi. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 6, 6. Nah, X kuadratnya adalah 1, 4, 9, 16. XI kali Y-nya adalah 0, 3, 8, 9, 10. Ya. Nah, kita bentuk matriksnya. N-nya jumlah data 5. Nah, sigma XI. Ya, sigma XI itu adalah ini 10. Sigma XI kuadrat. Nah, kita jumlahkan ini. Ini 25. 25 tambah 5, 30. A dan B. Sigma YI. Sigma YI itu ini. Nah, ini 10, 20 ya. Terakhir sigma XI YI ya. Ini 19, 19 tambah 11 berarti 30. Ya. Nah, kita bisa cari ya. Kita lakukan eliminasi aja seperti biasa ya. Atau mau pakai eliminasi Gauss juga bisa nih. Ini mas 10, 20, ini jadi 0. Ini dikurang 2 kalinya. 10 dikurang 2 kalinya, 20, ini min 10. Ya, 10 dikurangin 2 kali ini. 10 dikurangin ini 19 tambah 11 ya. 30 dikurangin 20, berarti B-nya min 1. Ada yang salah sepertinya. Oh, ini ada yang salah, sorry. Ini harusnya dikalikan ya. Berarti ini bukan ini tapi 18, 4 kali 6 itu
24 ya. Sehingga sigma X, Y, Y-nya bukan 30. Ya. 18 ini 24 ya. 8 sama 18 itu 24, 24 tambah 24 itu 48, 48 tambah 3 itu 51. Ya. Berarti adalah 11. Berarti B-nya adalah 11 per 10, dan A-nya berarti berapa? 5A sama dengan 20 dikurangin 10 dikali 11 per 10, 9. Berarti A-nya adalah 9 per 5. Berarti persamaan garis yang paling mendekati ini itu adalah 9 per 5 ya, ditambah 11 per 10X ya. 9 per 5 itu sekitar 2 ya, hampir 2 nih. Seperti ini garisnya lah kurang lebih ya. Semoga cukup jelas. Kita akan lanjutkan topik berikutnya tentang pencocokan kurva ini.